Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Senin 26 Oktober 2020. Nas perenungan bagi kita diambil dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Saat ini kami mengucap syukur di hari yang indah ini. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Dan inilah kami yang dengan ucapan syukur dan sukacita masih Engkau anugerahkan berkat. Hadirlah Engkau ya Bapa dalam seluk-beluk kehidupan kami, sehingga hati kami selalu terbuka dengan sungguh akan lawatan Tuhan. Dan biarlah melalui firman yang akan kami renungkan bersama, kasih-Mu yang sempurna, yang mau menjamah dan mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik. Saat ini kami mau menerima dengan sukacita dan damai sejahtera, untuk boleh menguasai tiap-tiap pribadi kami dengan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 13 yang berbunyi demikian. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Untuk firman Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam nas ini, Yakobus menunjukkan caranya bagi kita. Pernahkah saudara berhenti sejenak mempertimbangkan kalimat tersebut? Mungkin tampak mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita perlu mengasihi sesama. Tetapi hal yang cukup berbeda ialah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Imamat pasal 19 ayat ke-18 berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak membalaskan dendam atas apa yang telah dilakukan seseorang kepada kita, atau bahkan menyimpan dendam terhadap mereka. Bagaimana saya bisa mengasihi mereka yang melakukan kesalahan yang saya anggap fatal, yang membuat saya tidak bisa mengampuni dan bahkan menyimpan dendam terhadap mereka? Kadang hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan hal ini juga membantu kita untuk memahami bahwa Yakobus pun tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang kita sebut teman, tetapi berbicara tentang semua orang.
Kita juga dapat temukan dalam Matius 22 dan Markus 12, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita selalu berbicara tentang kasih. Kita kadang bisa mengatakan, oh, saya bukan tipe orang yang pandai berucap kasih. Saya bukan tipe orang yang bisa dan mudah mengasihi. Saya bukanlah orang yang penyayang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita ada dan hidup di dalam Kristus. Maka kita pun perlu mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi. Dalam Yohanes 13 dan 15, Yesus sudah mengatakan dan menjelaskan kepada kita untuk saling mengasihi dengan cara yang sama, seperti Dia telah mengasihi kita. Mungkin cukup berat untuk diabaikan, karena kepribadian kita rasa tidak seperti Yesus. Namun jangan jadikan itu sebagai alasan bagi kita. Dalam nas ini, Yakobus juga menunjukkan bahwa ketika kita mengasihi satu tanpa mengasihi yang lain, artinya kita gagal untuk mengasihi sesama. Kasih itu adil. Kita tidak boleh pilih kasih. Ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng, karena kemudian Yakobus membandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang adalah kebalikan daripada kasih, yang membuat kita menjadi pelanggar hukum. Ketika kita mengasihi orang lain, kita patuh kepada Tuhan dan kita mempercayai Dia. Kita tidak peduli akan opini dan reaksi orang atas tindakan dan ucapan kasih yang kita berikan kepada sesama. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir ketika dilihat orang lain kita berbuat kasih kepada orang. Karena sebenarnya pendapat mereka bukanlah yang terpenting. Teladan kita adalah Yesus yang mengasihi tanpa syarat. Bila saudara merasa kasih yang saudara lakukan itu baik, lakukanlah. Kita menaruh keyakinan pada Allah yang mengendalikan segalanya. Karena dengan cara itulah kita bisa membebaskan diri dari penghakiman dan bergabung dengan belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, jadikanlah kami sebagai pribadi yang mau mengasihi sesama, seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami percaya kasih Tuhan boleh kami beritakan kepada sesama adalah kasih yang membebaskan, kasih tanpa syarat. Dan biarlah dengan meneladani Yesus, kami mau mengasihi seperti Yesus mengasihi umat manusia. Dan melalui kasih pula, ada banyak jiwa yang mau mendengarkan kabar baik akan kehidupan yang kekal yang datang daripada Engkau ya Bapa. Saat ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Beras Pelangi. Kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada di Beras Pelangi. Begitupun atas tugas, pekerjaan, bahkan pelayanan yang menjadi tanggung jawab. Biarlah Tuhan yang memberkati, agar menjadi dan membawa berkat bagi setiap orang yang berada di sekitar mereka. Kami mohon Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja, bahkan di dalam masyarakat, sehingga dengan sukacita dan damai sejahtera boleh melingkupi kehidupan mereka. Pun bagi setiap jemaat yang mau
dan boleh menerima pelayanan. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan anggota jemaat-Mu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kami sambut kasih Tuhan yang senantiasa hadir di tengah kehidupan kami. Dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau